Baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai CSS. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang HTML. Nah, di mana di video sekarang kita juga akan menggunakan HTML. Kemudian kita tambahkan stylenya menggunakan CSS. Oke, sebelum itu saya perlihatkan dulu. Nah, sekali lagi menggunakan contoh langsung. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah website, yaitu website dari Sticky Indonesia. Nah, isi dari websitenya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar, kemudian ada tulisan dengan beraneka warna tulisan, dan juga ada gambar dengan beraneka ragam ukuran gambar. Ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan ketika website ini hanya dibuat menggunakan HTML saja tanpa CSS-nya. Nah, kira-kira kalau tanpa CSS tampilannya seperti apa? Nah, langsung kita coba lihat ya, di sini. Nah, di sini kita lihat ada di dalam website ini menggunakan beberapa CSS. Ya, coba kita hilangkan dulu CSS-nya. Nah, kalau tanpa CSS, tampilan dari website Sticky Indonesia itu adalah seperti ini. Oke, ini logonya tidak terlihat jelas, kemudian menunya juga tidak tampil dengan baik, kemudian ukuran gambarnya juga tidak rata, tidak sama. Oke, bisa kita lihat di sini fontnya juga berantakan. Nah, ini sangat susah dibaca. Nah, ini kalau misalnya tidak menggunakan CSS, jadi tampilannya seperti ini. Oke, nah kalian bisa lihat langsung di sini. Nah, tapi ketika website ini dibuat menggunakan HTML dan ditambah CSS, nah maka tampilannya, nah seperti yang di awal tadi, seperti ini. Oke, sangat jauh berbeda. Nah, itulah fungsi dari CSS, yaitu untuk memberikan stylingnya. Ya, fontnya apa, ukuran fontnya berapa, warnanya apa, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita pelajari di video ini tentang CSS. Tapi kita belajar mulai dasarnya dulu, kemudian baru kita lanjut ke pengembangannya secara bertahap. Oke. Nah, kalau secara teori, jadi teknik penulisan CSS ini ada 3. Ya, ini teknik penulisannya. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan inline. Oke, kemudian yang kedua ada teknik yang disebut dengan internal. Dan yang ketiga ada teknik yang disebut dengan eksternal. Nah, jadi ketiga teknik ini atau teori tentang CSS lainnya kalian bisa baca di dalam modul ya yang sudah dibagikan, yaitu di bagian modul 2 CSS. Nah, ini dia tentang CSS. Nah, bagaimana penulisan atau teori kepanjangan CSS itu apa, kemudian penulisannya seperti apa, teknik penulisan inline, internal, eksternal itu seperti apa. Nah, kalau secara teori kalian bisa baca langsung di sini ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan langsung ke prakteknya, sambil saya jelaskan step by stepnya juga tentang dengan kelengkapan teorinya juga. Oke, saya mulai dari teknik yang pertama dulu. Nah, penulisan CSS dengan teknik inline ini seperti apa? Nah, langsung kita buka text editornya. Nah, ini dari project yang sebelumnya, tapi saya akan buat di project baru atau di dalam file yang baru. Nah, tapi letak foldernya saya masih menggunakan folder yang sama seperti sebelumnya, itu di dalam folder web 1. Oke, saya akan tambahkan file di sini untuk belajar CSS. Nah, di dalam folder web 1, saya klik kanan, new file, kemudian saya simpan. Saya simpan dengan nama latihan3.html.
Oke, ya ini formatnya masih sama, yaitu .html, sama seperti di video sebelumnya. Kemudian kita klik tombol save. Jadi kalau teknik penulisan inline, ya, untuk teknik penulisan inline itu CSS-nya ditulis di dalam file HTML. Ya, jadi CSS-nya ditulis di dalam file HTML. Nah, untuk file HTML-nya, caranya tinggal kita ketik HTML seperti ini, seperti di video sebelumnya, kemudian tekan tombol tab. Nah, di sini di bagian title saya isi dengan belajar CSS. Kemudian di bagian body saya isi dengan tag elemen P atau paragraf. Saya tekan tombol tab. Misalnya isi tulisannya adalah saya belajar CSS. Atau kalian boleh mengisi dengan tulisan apapun di sini. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita buka web browsernya. Oke, ini. Nah, di file latihan 3 yang tadi kita buka di dalam web browser. Kita klik kanan, open with, pilih web browsernya. Nah, ini dia. Nah, ini hanya HTML biasa, belum isi file CSS, belum berisi style dari CSS-nya. Ini hanya file HTML biasa. Nah, sekarang kita tambahkan CSS menggunakan teknik yang pertama, yaitu teknik inline. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita tinggal langsung tambahkan di bagian tag elemennya. Oke, tag elemennya kebetulan di sini saya menggunakan P atau paragraf. Kita tambahkan atributnya di sini. Ya, untuk menambahkan atribut CSS inline, kita tambahkan atribut yang bernama style. Nah, seperti itu, style. Ini letaknya di dalam tag elemen P pembukanya. Kemudian sama dengan tanda petik 2 seperti itu. Nah, ada banyak sekali properti yang bisa kita gunakan di dalam CSS. Atau kalau istilah lainnya untuk orang awam, ada banyak sekali style yang bisa kita gunakan di sini. Ya, misalnya untuk merubah warna tulisan, merubah warna backgroundnya, merubah besar tulisannya, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, tidak semuanya akan saya ajarkan satu persatu di sini. Itu lebih tepatnya di pengembangan yang kalian nanti lakukan. Kira-kira kalian perlu yang seperti apa? Kalian bisa tambahkan sendiri nanti. Oke, kalau misalnya bingung, silahkan ditanyakan langsung. Sekali lagi bagi yang mungkin lulusan SMK, RPL, atau yang sudah pernah belajar tentang CSS, dasar-dasarnya seperti ini, boleh ikut belajar di video ini atau boleh di skip atau dipercepat ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, nah misalnya di sini saya ingin mengubah warna tulisan. Jadi yang tulisan awalnya berwarna hitam seperti ini, saya akan ubah menjadi berwarna biru. Nah, caranya di dalam style ini kita tambahkan colornya. Ya, color titik 2 di akhir, kemudian kita tutup atau kita akhiri dengan tanda titik koma. Nah, baru kita isi isiannya, yaitu blue. Jadi ini kita isi dengan bahasa Inggris. Ya, untuk color itu boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan kode hexa seperti ini misalnya. Ya, boleh menggunakan kode hexa ini. Oke, semoga terlihat. Ini kode hexa dengan tanda pagar di depannya, atau boleh menggunakan kode RGB, R-nya 0, G-nya 0, B-nya 255. Oke. Nah, itu kalau misalnya kalian masih awam, tidak masalah. Kita boleh menggunakan bahasa Inggris seperti ini ya. Color titik 2 blue. Kemudian kita simpan, file, save. Ini Firefox, kita refresh. Nah, jadi warnanya sudah berubah menjadi biru. Oke. Itu contoh yang pertama. Nah, itu sudah kita
terapkan CSS dengan cara yang inline. Nah, selain warna, misalnya kita ingin tambahkan properti yang lain atau style yang lain. Misalnya kita ubah ukuran tulisannya dengan cara menggunakan properti font size, font strip size. Titik 2, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, size-nya berapa? Nah, misalnya saya akan buat tulisannya lebih besar. Saya gunakan 20 di sini. Satuannya adalah pixel, px. Oke, kemudian saya simpan. File, save. Kemudian saya refresh. Nah, tulisannya akan berubah menjadi lebih besar. Kemudian saya ingin mengubah tulisannya menjadi cetak tebal. Oke, menggunakan CSS tentunya. Saya tambahkan di sini font strip weight. Titik 2 diakhiri dengan titik koma. Oke, itu ya. Sorry. Nah, jadi kita buat di sini value-nya atau isiannya adalah bold. Font weight-nya adalah bold. Dengan harapan tulisan ini berubah menjadi cetak tebal atau bold. Kita simpan. Kita refresh. Nah, jadi dia berubah menjadi cetak tebal. Atau misalnya saya tambahkan background-nya. Kita tambahkan di sini ya background. Titik 2 diakhiri dengan titik koma. Background-nya saya ubah menjadi kuning. Jadi saya ketik di sini yellow. Kemudian kita simpan, save, kita refresh. Nah, jadi ini backgroundnya berubah menjadi kuning. Nah, seperti itu beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk proses belajar. Nah, jadi ini sudah ya, inline, ini sudah. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke yang internal. Kita lanjut ke ini. Teknik penulisan CSS dengan cara internal. Nah, internal caranya seperti apa? Nah, ini saya komentar dulu ya, supaya ini tidak terbaca dan tidak hilang. Dengan cara tekan Ctrl dan tanda slash atau garis miring. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini tidak akan terbaca ketika kita simpan. Nah, ini hilang, sudah kosong. Nah, kita buat di bawahnya. Nah, di sini contohnya sama seperti tadi. Saya belajar CSS. Oke, kita simpan. Nah, ini masih hitam tulisannya seperti di awal. Ini boleh kita isi juga komentar di sini. Misalnya ini teknik inline. Kemudian ini adalah teknik internal. Nah, untuk teknik internal, jadi kita bisa letakkan CSS-nya secara terpisah, tapi masih di dalam file yang sama. Oke, saya ulang. Kalau internal itu adalah kita letakkan CSS-nya secara terpisah. Maksudnya terpisah itu adalah di luar tag elemen, tapi masih di dalam file yang sama. Masih di dalam file yang sama. Caranya seperti ini. Oke, kita tambahkan style di sini. Nah, boleh kalian tulis di atasnya, boleh kalian tulis di bawahnya, silahkan. Yang penting letaknya masih di dalam body, atau boleh kalian letakkan di dalam head di sini. Bebas, oke. Sekali lagi bebas. Nah, saya letakkan di sini. Nah, karena kita untuk keperluan belajar, saya ulang, caranya adalah ketik style, kemudian tekan tombol tab. Oke. Nah, kemudian baru di tengah-tengahnya kita isi stylenya atau propertinya. Nah, untuk mengisikan style ini, nah, kita bisa memanggil tag elemennya. Nah, misalnya tag elemennya di sini bernama P. Oke. Kebetulan di sini tag elemennya bernama P.
Nanti kita tulis di sini P, kemudian kurung korawal buka tutup, seperti itu. Kemudian baru kita isi stylenya. Misalnya pertama adalah colornya. Kita misalnya isi dengan warna merah. Kita tulis red di sini. Oke, nah itu bisa menggunakan autocomplete. Misalnya kita ketik color, nah baru kita ketik huruf C dan O, di sini sudah keluar ya pilihan. Kita pilih color, tekan enter, kemudian kita tinggal ketik red. Nah, ingat diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau sudah, silahkan disimpan. Kemudian kita refresh webnya. Nah, ini sudah berubah menjadi warna merah. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, selain color kita bisa ubah font size-nya. Font size, enter. Di sini saya menggunakan autocomplete supaya lebih cepat dan untuk mencegah terjadinya salah ketik coding. Font size misalnya 30 pixel. Kemudian font weight-nya. Oke, atau misalnya saya akan menggunakan font style di sini ya. Font style-nya misalnya italic. Kemudian background-nya saya gunakan warna abu-abu. Kemudian saya simpan. Kita refresh webnya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, itu teknik penulisan internal. Nah, sudah terlihat ya di sini bedanya. Kalau inline itu langsung dia di sini, style ini dan seterusnya. Kalau internal, ini letaknya terpisah antara style dan tag elemennya. Ini letaknya terpisah tapi masih di dalam file yang sama. Oke, hasilnya pun sama. Ya. Oke, internal sudah. Nah, kemudian kita terakhir akan belajar tentang teknik penulisan CSS, yaitu yang eksternal. Oke, nah jadi yang internal ini sudah, saya akan blok dulu ini, kemudian saya ubah ini menjadi komentar, supaya tidak terbaca di dalam browsernya. Kemudian setelah diblok, saya tekan Ctrl slash atau Ctrl garis miring. Nah, kalau tidak bisa dikomentari secara manual. Oke. Tanda kurang dari, tanda seru, strip 2 kali, diakhiri dengan tanda strip 2 kali dan tanda lebih dari. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita coba dengan cara yang eksternal. Nah, kita buat paragraf sama seperti tadi. Kalau eksternal, nah bedanya dengan kedua ini, kalau kedua yang tadi, inline dan internal, ini letaknya di dalam file yang sama. Ya, letaknya di dalam file yang sama. Sedangkan kalau eksternal, ini letaknya di dalam file yang berbeda. File yang berbeda. Oke, itu bedanya. Tapi secara penulisan dan fungsi sama. Ya, secara penulisan dan fungsi. Oke, saya ulang lagi. Secara penulisan mungkin kalau internal dan eksternal ini penulisannya sama. Tapi kalau inline itu sedikit berbeda. Tapi kalau secara fungsi, semua ini, ketiga-tiganya ini fungsinya sama. Ya. Sebenarnya sama-sama saja fungsinya, tidak masalah. Kalian mau menggunakan yang inline boleh, mau menggunakan yang internal boleh, atau mau menggunakan yang eksternal silahkan. Ya, ini fungsinya sama. Cuma yang membedakan adalah ini, letak filenya dan juga cara penulisannya, itu yang membedakan. Silahkan gunakan yang kalian anggap lebih gampang. Oke, nah sekarang saya jelaskan yang eksternal. Kalau yang eksternal itu filenya berbeda, berarti kita harus buat file baru.
Jadi ada file HTML ini file HTML namanya, semua ini. Dan file lagi satu, file yang berbeda itu adalah file CSS. Nah, kita buat filenya sekarang. Letaknya masih di dalam folder yang sama, folder web 1, new file. Kemudian kita simpan. Kemudian kita simpan di sini, namanya misalnya adalah latihan. Ya, formatnya adalah .css. Nah, kalau tadi kan formatnya adalah .html. Nah, kalau yang eksternal ini formatnya adalah .css. Latihan.css. Kita simpan. Nah, jadi untuk menghubungkan antara file ini, file latihan 3.html dengan file latihan.css ini, kita tambahkan linknya di sini. Ya, ini yang eksternal. Kita tambahkan link. Kalian boleh ketik link seperti ini. Tekan tombol tab. Oke, saya ulang. Ketik link seperti ini, tekan tombol tab. Dia akan langsung otomatis membuat seperti ini. Dan di bagian ref, kita tinggal hubungkan atau tinggal kita ketik nama file CSS yang kita buat tadi. Nah, letaknya, karena ini letaknya satu folder, ini dia, letaknya satu folder, yaitu latihan.css. Berarti kita tinggal langsung ketik nama filenya saja. Latihan.css. Oke. Kemudian kita simpan file save. Kita refresh web browser. Oke, hasilnya sama, kosong seperti ini. Tulisannya masih hitam karena ini belum kita tambahkan stylenya. Nah, kalau kita tambahkan stylenya, ini kalian bisa copy ini ya, CSS yang kita buat tadi di internal ini. Kita bisa copy. Nah, kita pindahkan ke sini ke latihan.css. Tinggal kita paste. Kita rapikan ya jaraknya. Oke, kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita refresh. Nah, ini dia akan berubah seperti ini. Oke. Nah, jadi secara fungsi sama semua ketiganya. Tapi secara penulisan itu berbeda. Oke, kalau eksternal berarti letak filenya terpisah. Nih. Nah, jadi nanti untuk membuat website itu cenderung kebanyakan menggunakan yang mana? Nah, kalau secara saya pribadi, tentu ini saya kembalikan ke masing-masing orang. Jadi silakan boleh menggunakan yang mana saja. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung menggunakan yang eksternal. Seperti ini. Kenapa? Karena dalam kita membuat website itu pasti nanti jumlahnya tidak hanya 20 baris seperti ini, 26 baris seperti ini, tapi bisa ribuan bahkan sampai ratusan ribu baris coding. Begitu juga dengan CSS-nya. Nah, kenapa saya gunakan eksternal? Supaya letak style dan juga core dari HTML-nya ini letaknya terpisah. Ketika kita ingin menambahkan style, kita tidak perlu mengubah script HTML-nya supaya tidak tercampur aduk dengan HTML. Karena itu sangat riskan ketika kita mengubah script yang sangat panjang. Nah, misalnya ini ada salah ketik atau seperti apa, misalnya ini ya, background kurang huruf D-nya. Nah, bayangkan saja ketika misalnya ini scriptnya ada puluhan ribu baris dan ini ternyata salah ketik hanya di dalam stylenya, kita tidak mungkin membongkar script yang jumlahnya puluhan ribu baris hanya untuk memperbaiki stylenya ini. Nah, kalau letaknya terpisah, kita bisa fokus di dalam stylenya saja tanpa merusak struktur HTML-nya. Nah, itu kenapa saya lebih cenderung memilih menggunakan teknik yang eksternal. Oke. Nah, seperti itu dulu untuk dasar-dasar penulisan dari script CSS. Jadi ini sudah kita pelajari semua, ada inline, internal, eksternal. Ya, secara fungsi ini sama semua. Oke. Nah, kalau ada istilah yang belum dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup atau melalui komentar. Oke, terima kasih.